Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Swira Mahayani dengan NIM 2311011024. Nah, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan sedikit mengupas kitab suci Hindu yang mungkin banyak orang berpikir bahwa kitab ini sangatlah kuno. Tapi besar pengaruh ajarannya di era modern saat ini jika kita sudah benar-benar memahami isi dan maknanya. Nah, untuk itu, yuk kita sama-sama belajar dalam mengupas kitab Siwa Purana. Nah, tapi di sini saya tidak sendiri, saya menggandeng rekan kecil saya. Silakan. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Koko. Di sini aku dan Swira akan belajar bareng-bareng sama kalian. Baru ngomong, udah diusir. Oke, langsung saja. Ada sebuah kitab suci yang berisi kisah penciptaan alam semesta hingga petualangan para dewa yang semuanya berpusat pada satu sosok agung, yaitu Dewa Siwa. Nah, kitab ini bernama Kitab Siwa Purana. Nah, bagaimana sih kisah di balik kitab agung ini? Jadi semuanya bermula dari Dewa Siwa yang mewahyukan kitab ini kepada Dewa Brahma. Nah, Dewa Brahma kemudian mewariskannya kepada putranya, yaitu Resi Narada. Nah, dari Resi Narada, pengetahuan suci ini diteruskan kepada Sanata Kumara, yang kemudian mengajarkannya kepada Resi Wedawyasa. Dari Resi Wedawyasa, dengan penuh kasih sayang kepada umat manusia, meringkas kitab ini menjadi 24.000 sloka dan mengajarkannya kepada muridnya yang bernama Roma Harsana atau Loma Harsana. Nah, puncaknya, kitab yang telah diringkas ini diceritakan oleh Maharesi Sutta kepada para resi yang dipimpin oleh Resi Saunaka di hutan suci Naimisaranya. Nah, seperti itulah alur pewahyuan Siwa Purana hingga bisa kita pelajari saat ini. Nah, sekarang mari kita selami 3 kisah populer dari Siwa Purana. Untuk itu, Koko silakan. Oke, sekarang aku akan bercerita dimulai dari cerita yang pertama, yaitu legenda Siwa Lingga atau Lingo Bawamurti. Jadi dikisahkan, Dewa Brahma dan Dewa Wisnu pernah berselisih tentang siapa yang lebih unggul. Tiba-tiba, sebuah pilar api raksasa muncul di hadapan mereka. Siwa menyatakan bahwa siapapun yang bisa menemukan ujung pilar tersebut adalah yang teragung. Lalu, Brahma berubah menjadi angsa dan terbang ke atas, sementara Dewa Wisnu berubah menjadi babi hutan dan menggali ke bawah. Ribuan kilometer mereka tempuh, tetapi tidak satupun menemukan ujungnya. Nah, di dalam perjalanan, Brahma bertemu dengan bunga Ketaki dan bersekongkol untuk berbohong bahwa ia telah mencapai puncak. Siwa yang mengetahui kebohongan Brahma menjadi murka, mengutuk Brahma agar tidak pernah dipuja dan melarang bunga Ketaki digunakan dalam persembahan apapun. Oke, pesan moral yang tersirat dalam kisah pertama ini yaitu mengajarkan kita bahwa kesombongan hanya akan membawa pada kebingungan, kehancuran, dan juga penyesalan nantinya. Nah, Siwa di sini adalah realitas yang memiliki sifat tanpa awal dan tanpa akhir. Yang artinya, pertama, anadi, yaitu tanpa awal. Artinya Siwa adalah penyebab pertama dari segala yang ada, tidak memiliki asal-usul dan sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Yang kedua, ananta atau tanpa akhir. Jadi Siwa tidak terikat oleh waktu dan tidak bisa dihancurkan. Keberadaannya itu abadi, kekal, dan tidak akan pernah berakhir. Nah, masuklah kita ke cerita yang kedua, yaitu terciptanya Ganesha. Singkatnya, pada suatu hari Dewi Parwati ingin mandi dan menciptakan seorang putra yang terbuat dari tanah liat untuk menjaga pintu. Anak tersebut diberi nama Ganesha. Nah, ketika Dewa Siwa kembali dan dihalangilah masuk oleh Ganesha, terjadilah pertempuran saat itu. Siwa yang memenggal kepala Ganesha dengan trisulanya. Seketika Parwati yang mendapati anaknya tewas sangat merasa berduka. Untuk menenangkan Parwati,
Siwa pun berjanji akan menghidupkan kembali Ganesha dengan kepala makhluk pertama yang ditemuinya. Pada saat itu, Siwa menemukan seekor gajah. Jadi, pada saat itulah Ganesha kini memiliki wujud dengan kepala gajah. Dari cerita kedua ini adalah kasih sayang seorang ibu dan kekuasaan seorang ayah dapat menciptakan keajaiban. Nah, di sini kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan cara bijaksana. Halo teman-teman, semoga masih semangat mendengarkan cerita aku. Jadi ini cerita yang terakhir atau cerita yang ketiga, yang berjudul Legenda Chandrasekara atau Bulan di Dahi Siwa. Jadi ceritanya, setelah kepergian Sati atau inkarnasi Parwati sebelumnya, Siwa sangat berduka dan melakukan tapa brata yang sangat hebat hingga kekuatannya menghanguskan hutan. Wow. Nah, di sini para dewa khawatir dan meminta bantuan kepada Brahma. Kemudian, Brahma ini memberikan Siwa 2 kendi. Pada satu kendi berisi amerta atau air kehidupan yang menjelma menjadi bulan sabit di dahi Siwa. Dan yang satu lagi, kendi berisikan racun yang diminum Siwa hingga lehernya membiru, sehingga beliau dikenal sebagai Nilakanta. Nah, pesan moral dari cerita ketiga ini ialah di balik kesedihan yang mendalam, ketenangan dan kebijaksanaan atau yang disimbolkan dengan bulan dapat hadir. Nah, jadi Siwa rela menanggung racun atau penderitaan demi menyelamatkan alam semesta. Nah, jika kita hubungkan dengan zaman sekarang, kisah ini mencerminkan sosok yang berani mengambil tanggung jawab besar di tengah krisis. Nah, rela menahan penderitaan orang banyak demi orang banyak, serta mampu mengubah emosi negatif menjadi ketenangan dan kebijaksanaan. Oke, masuklah kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Siwa Purana ini bukan hanya sekedar kumpulan mitos-mitos kuno, tetapi merupakan lautan pengetahuan yang syarat dengan nilai-nilai filosofis, moral, dan juga spiritual. Nah, kitab ini mengajarkan tentang kebesaran Tuhan, pentingnya pengabdian, dan juga jalan menuju kebijaksanaan yang sejati. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang Siwa Purana bersama saya, Suira Mahayani, dan sahabat kecil kita, Koko. Kami memohon maaf jika di video ini terdapat unsur menyinggung, kurang dalam segi pembahasan, atau hal-hal yang tidak kami sengaja. Nah, kami memohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.